Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di AHS Ayung Horror Story. Lagi-lagi seperti malam kemarin dan kemarin dulunya lagi, ada Mas Jalu yang menemani saya dan juga Mas Wandu. Seperti biasa kita akan berkisah tentang horor. Kisah-kisah yang sangat menyeramkan, bro. Kisah mistik yang sangat mencekam dan menakutkan, membuat teror, membuat tidak bisa tidur. Niatnya seperti itu, walaupun pada akhirnya nanti ini hanya lagi sakit mos belaka ya. Yang lucunya horornya di mana, apanya di mana ya, mohon dimaklumi. Karena memang kalau di tongkrongan tuh seperti ini. Kalau cerita horor biasanya ya serem tapi bawaannya kan fun. Dia itu termasuk seorang yang tidak sangat tidak percaya yang namanya horor, goib, setan-setan, tidak percaya. Yang dia yakini sebuah kehororan itu sesuatu yang membuat dia puyeng, nggak enak, itu horor. Misalnya tidak punya duit, nggak dapat jatah dari orang tuanya, kirimannya telat, itu horor semuanya. Tapi horor yang kaitannya sama setan, sama makhluk-makhluk goib itu hanyalah sebuah ya ilusi belaka, hanyalah tumpukan tulang belaka kosong gitu. Jadi enggak, buat dia itu sama sekali itu enggak ada. Namun suatu saat sebuah peristiwa merubah semua apa yang dia pikirkan, apa yang dia yakini ketika berbeda cara pandang ketika mengalami sendiri, ya kan. Ketika situ nggak pernah menjadi seorang yang tidak punya atau miskin siapa kayak gitu kan ya. Tapi setelah mengalami itu sendiri ternyata berat. Ya kan? Dibilang miskin. Dibilang miskin. Ya, jadi orang kaya itu enak, apa-apa punya, apa-apa bisa dibeli, ya kan. Ternyata ketika menjadi orang kaya bingung juga, karena standar kebahagiaan itu bukan tentang banyaknya atau kaya. Iya, tapi bagaimana kita bisa menerima. Asik. Oke, ini jadi melebar kemana-mana. Jadi saat itu tahun 2002, bro. Tahun 2002 dia karena memang ada masalah, si Anita ini ada masalah. Jadi saat itu dia ada setelah lulus kuliah sebagai lulusan terbaik, enggak sih, lulusan biasa aja, terus kerja di sebuah perusahaan multinasional, perusahaan garmen lah, multinasional apa tuh garmen Multinasional, karena memang itu dari ekspannya biasanya itu dari luar negeri, dari Korea biasanya kan. Ya betul, Banyak. Ya itu kan dulu ada kawasan Berikat Nusantara KBN di mana tuh? Di Cilincing. Terus ada lagi di mana? Pulau Gadung juga ya, ada kawasan industri. Di Cikarang juga ada seperti itu. Ya kerja di garmen, tapi kali ini waktu itu dia kerja di mana tadi? Di Cilincing sana, di KPN. Posisinya lumayan bagus, bro. Jadi penyerang, striker, iya. Namun ya tadi wong namanya kerjaan ya, karena memang orangnya agak keras, cantik, keras, idealis, smart, itu masuk akal, bro. Masih ada lah yang dibanggakan. Madan rewel, kurang kayak gitu itu ngomongnya sedikit tapi sekali ngomong banyak, menyentuh ke hati gitu loh, bikin sakit. Nah itu mungkin banyak yang tidak suka ya karena bawaannya seperti itu. Terus akhirnya harus dia itu terlibat masalah dalam perusahaan, ada fitnah, bahkan hampir menyeret dia itu ke hukum. Ya masalahnya nggak diceritakan, yang jelas tentang keuangan perusahaan, bro. Kemudian ada yang menyarankan orang dalam perusahaan juga, Mbak Anita, mendingan untuk sementara waktu pulang dulu jenengan. Kamu pulang dulu. Ke kampung. Ya pulang ke kampung atau ke luar negeri sana lah, menghindar. Karena ini bukan, kalau masalah hukum, masalah apa kan ya lebih mending, tapi ini ada ancaman. Ada ancaman dari perusahaan itu. Bukan, dari orang yang bermasalah sama Anita itu. Dan
yang kerennya lagi, karena Anita kan orangnya tadi ya ndak percaya sama goib, ndak percaya sama yang seperti itu. Akhirnya memang dengan sendirinya terkadang itu juga bagus bro. Artinya apa? Untuk hal-hal yang gaib itu kayak ada tameng gitu loh. Karena saya nggak percaya. Jadi hitungannya gaib pengen masuk pun nggak ada lubang, nggak ada celah ya. Nggak ada celah. Namun temannya itu, teman dekat Anita ini yang ngusul itu teman dekatnya Anita, tapi cewek. Bukan berarti lesbi, maksudnya teman dekat. Dekat itu dia yang sering ngalami benturan-benturan gaib, dan itu jelas sekali yang pengirimnya itu siapa dan mau ngancam siapa. Satu malam sebut saja namanya Dewi. Dewi itu kedatangan seorang perempuan tua. Kalau misalnya di Jawa itu di tahun 2000 berapa tadi ya, 2002 masih ada lah orang tua yang pakai kebaya, pakai jarik, terus kan sekarang juga ada nyeker. Kalau di kampung masih umum, apalagi di daerah-daerah pegunungan. Masih umum kalau di kampung. Itu di Jakarta yang metropolis bro. Iya, kalau di Jakarta rasanya udah nggak ada. Iya. Memang orang keraton. Udah jarang. Soalnya di pasar-pasar masih mungkin 1-2 ada ya. Nah, biasanya orang Jawa yang jualan. Orang Jawa yang jualan dan lumut nih karena wis lama gitu kan. Itu satu sore di kos-kosannya dia itu hampir mau maghrib lah, mau maghrib itu kedatangan tamu, tak tok. Dan sejauh ini, wong namanya kerjaan kayak gitu kan kalau ada hari setelah minggu aja berangkat bro. Artinya berangkat terus. Jadi nggak ada liburnya, ada libur ya cuma buat cuci, lembur juga ya. Iya lembur juga. Jadi hampir-hampir nggak ada tamu sama sekali. Kok itu ada orang ngetok-ngetok pintu? Kalau ibu kos, kalau sudah ada upeti masuk, ya udah aman. Nggak kayak di sini kan misalnya punya makanan masak apa tok mbak, ini jangan sayur ya kan, jangan nggak boleh. Iya, kalau ada sayur ada masak apa itu antar-antaran itu biasa kalau di kampung. Kalau di sana kan metropolis masa begitu sih, ya kan. Jarang-jarang kok ada yang ngetok pintu, tak tok. Ya kata si Dewi kan, oh Anita itu kos-kosannya sampingnya. Beda kamar berarti. Beda kamar temen dilubangin jadi bisa wira-wiri dari dalam. Ya enggak sih. Tak tok siapa ya? Anita juga orangnya nggak model begitu, masuk aja. Udah paham saya nguncinya ini jam berapa, ngunci pintu kos gitu kan. Tak tok. Iya, masih ngetok lagi, tanggung. Perempuan kalau lagi mandi kan, sampai tahunan bro, enggak, ya kan. Terlalu banyak yang dibersihkan. Iya, bagian kuku aja bisa setengah jam. Lama. Terus banyak inilah selempedannya, apa ya? Jangan dibahas lah, susah itu. Lama itu mandinya. Iya, ini lagi mandi, ya Allah, kayak gitu kan. Nah, itu kan pas lagi mandi. Pakai handuk yang diserel itu nyangkolnya gampang, situ susah. Kalau mandi taruh di sini apa handuknya lorot. Kalau perempuan enggak gampang ya mau. Ada kandalannya. Saya sering manggil ke Mas Wandumo karena saya panggilannya biasa hari-hari Warmo. Jadi besok manggilnya Mas Warmo aja lah. Di hari-hari itu manggilnya mau. Perempuan gampang naruh handuk. Allah Akbar, mau horor masjid dia keluar cuma pakai handuk gitu aja. Saya mau menceritakan seperti itu. Iya, itu horor banget. Sederhananya, iya bagi kami horor. Terus rambut yang udah disampoin kan saya rambutnya panjang, ini agak pendek. Saya pernah nyobain nggak ngerti caranya itu loh sampai sekarang. Iya, terus gimana? Usah belakangin tapi nyantol gitu loh. Ini nggak bisa saya. Asli. Nggak bisa kayak gitu. Tapi perempuan apal-apal yang itu bro, yang tinggi ya sininya ya, itu keluar kayak gitu dengan tadi di sini nyampe atas, yang di bawah atas juga. Itu panorama yang sangat buat pemuda itu jangan sampai ya itu horor kan. Keluar siapa sih ngetok sore begini mau maghrib, pas buka pintu dia agak ragu, jangan orang jahat ya kan, jangan untuk pertama kali dia si Dewi itu sampai ngomong jangan orang jahat. Karena apa? Mendadak mendekati pintu itu dia kayak ada perasaan
ragu, takut, atau mungkin dia dengan penampilan seperti ini bisa jadi. Iya, walaupun aku karena penampilannya belum sempurna. iya, saat itu kan belum ramai paket, Iya. ya kan? Belum. Takut-takut ada Pak RT atau petugas kebersihan, kita keluar terus langsung bungkus, kan repot. Iya. Enggak, Dewi itu percaya sama goib-goib, sama yang itu rasanya kayak ada sesuatu yang tidak enak di luar, rasanya kayak di kampung orang Jawa juga. Kalau dulu pernah mau melihat sesuatu yang goib, entah sosok, dia pernah ngalamin sosok pocong, pernah lihat sosok pocong, kuntilanak, rasanya mirip seperti itu. Hawanya nggak enak sih. Iya, rasanya susah. Iya. Rasanya nggak enak, nggak menentu, bro. Galau juga bukan, seperti itulah. Akhirnya dengan ragu, dia tuh buka pintu, tek, kos-kosan model apa suaranya kayak gue. Yang nggak cuma buka pintu aja, saya dramatisir, buka itu ternyata berdiri di depan pintu seorang nenek tua, pakainya jarit itu rada oren-oren itu, kebaya, rada oren, orangnya itu kurus hitam, terus pakai kerudung juga. Pas dia buka pintu, krek nggak bunyi, dengan deg itu sampai membul bro. Maksudnya angin deg-degannya gitu loh. Pas buka pintu itu sebuah panorama yang disuguhkan di depannya itu nggak pernah terbayang sama sekali. Kalau misalnya tadi Pak RT emang sering kadang-kadang iseng-iseng wiri, cuman nanya udah tidur mbak, terus iuran apalah biasa ciwi-ciwi kan. Pak RT kan seperti itu. Lagi partainya iya, tukmis. kalau sih ngomongin sulit ya. Iya, tukmis sulit. jadi pas buka pintu itu kontras banget. Panorama yang seperti ini saya lihat itu di kampung. Seorang nenek tua dengan pakaian tadi ya, kebaya rada orang-orang, mungkin dulunya putih tapi karena lecet lama pemakaian lah seperti itu. Terus bawahnya pakai jari juga pakai sendal, persis banget kayak di kampung lah seperti itu. Terus ini atasannya juga pakai kerudung, cuman kayak di lempit nggak dipakai. Ya, kerudungnya orang dulu kan begini, cuma ditempang begini, tekuk kemari. Iya. Seperti itu kan. Dia itu di depannya berdiri mencenger loh, ya kaget langsung sih. Dewi itu kayak nggak bisa ngomong, Mbah jenengan sinten, itu nggak bisa, padahal dia orang Jawa dan biasa ya tadi ya, ibaratnya sering tegur sapa di kampung itu kan sopan santunnya seperti itu. Itu dia cuma menunggu terperangah, tapi dengengin bahasa kene ya kalau kan? bahasa Jawa ini Tapi dengengin, jadi cuma melihatin gitu kan. Nah si perempuan itu bukan langsung wi atau dek, si nenek-nenek tadi. iya tondu, tapi pertamanya langsung nyengir di mulutnya, yang bikin kayak si Dewi itu rontok dan hampir handuknya lepas. Nah ini tambahan dari saya sendiri. Jadi mulut di situ tuh hitam semua, di dalamnya itu kayak gigi atau apa enggak ada. Suka nginang. Biasanya suka nginang. Iya nginang biasa. Itu kan dekat bro, dekat dan di jam segitu. Karena di belakangnya juga ada tembok lagi, mas udah ada lampu nyala, jadi terang. Tapi nampak di depannya itu paling semeter lebih, ya semeteran mungkin ya. Itu di depan pintu lah. Iya, mulutnya itu ngumpul ireng, tapi hitam, kelihatannya hitam. Dan itu bikin kayak dia itu lemas banget, dan tatapannya itu seolah-olah mengancam, tapi kayak bukan buat dia. Dia terus ngomong, delingke berarti ingatkan temanmu. Sapisan lolos, sapisan mati. Apa artinya mau? Sekali lolos, satu kali lagi mati. Seperti itu, langsung ketawa lebar panjang. Ya, orang tua gimana sih, saya ngantain bisa sebenarnya. Tertawa terkekeh-kekeh. Si nenek tersebut nunjuk ke kos-kosan samping. mati kayak gitu. Nah terus ya Dewi kan takut begitu dengan tadi ya, kok mulutnya cuma hitam semuanya, entah ompong entah apa, tapi hitam, benar-benar hitam. Dalam
atau makan coklat? Kayaknya ngemut coklat. Bukan Minang ya? Iya. Kalau Minang merah ya? Minang merah itu kayaknya benar Mas Wandu. Itu ngemut coklat. Dia kan pegang Silver Queen. Iklan enggak sih. Terus langsung berlalu sambil nunjuk ke arah kos-kosan itu. Saya langsung berlalu ke arah tadi. Tadi kan datangnya kayak nggak tahu datangnya dari arah mana. Tapi kalau pintu keluar itu sebelah kiri. Nah, itu kan kalau kos-kosan jejer kamar. Iya. Itu pintu keluarnya dari sana, keluar masuk itu ke kiri. Nah dia itu bukan balik lagi ke sana, tapi ke kanan, ke kos-kosannya Dewi. Sana itu ada beberapa kamar lagi dan mentok situ WC, ya kamar mandi yang umum di sana Kamar mandi ada bareng-bareng. yang bareng-barang. Di dalam juga ada kamar mandi sendiri, tapi kamar mandi itu udah lama sekali nggak pernah dipakai. Kamar mandi kuna. Kamar mandi karena nggak dipakai ditutup lah pintunya. Ditutup. Mungkin digembok karena memang rusak. Iya, dan situ udah mentok, nggak ada kamar lagi. Cuman nih belok begitu ya, kamar mandinya agar ada di samping belakang lah seperti itu. Dia arah ke situ sambil ketawa, mati seperti itu. Cuman nggak pakai gitar doang kan. Jalan tes ke sana terlalu lembut jalannya katanya. Untuk orang tua, apalagi semanula itu ya, dia itu jalan biasanya kalau nggak pakai tongkat ya tekot terlalu halus jalannya emang. Tapi dia nggak memperhatikan itu nyentuh tanah atau enggak. Yang jelas itu rasa takut itu bener-bener. Terus ini tahu ini bakalan ke Anita, apa ada ancaman. Iya, ada kamar sebelah yang tadi ditunjuk. Dia jalan ke sana tak halus, terlalu halus banget. Dan sebenarnya pengen ngejar ini nenek mau kemana. Wong di sana itu mentok, mau ngomong Mbah kesana pulangnya buntu, mau ngapain ke sana. Terus akhirnya si Dewi itu buru-buru masuk, set langsung tutup pintu Dewi. Enggak, langsung pakai kacamata, cep Kacamata ribet. bukan kacamata bagian tengah. Oh, Kacamata, terus kaos, langsung pakai handuk. Dan untuk orang tua yang seperti itu, dia jalan ke sana, pintu terbuka. Ini kan kos-kosan banyak kan cewek, jadi rada aman. Jadi dia bisa ngelihat ke belakang itu. Kalau nenek-neneknya balik lagi, pasti tahu. Kan masih di sana kan. Jadi akhirnya apa? Setelah ini handuknya dikebawain, kan celana? Enggak, kelamaan. Itu atasnya tuh udah pakai kaos lah. Terus langsung keluar nyusulin si nenek tersebut. Padahal takut luar biasa, takut banget. Cuman apa penasaran. Ya penasaran, iya. Ada kasihannya juga, mau ngapain naik ke situ, Mbah, linglung jangan terlalu gitu kan. Belok dia ngikutin ke sana dan masih ada suara kayak ketawanya. Tapi orangnya enggak ada. Orangnya udah nggak ada, belokan masuk ke kayak letter L begitu ya, lah. Belok. Iya. Nyamping arah kamar mandi. Arah kamar mandi. Terus pas dia udah sampai ke tadi ya, pas pojokan itu dia ngeliat ke kamar mandi itu enggak ada nenek-nenek sama sekali. Yang ada ya itu pintu kamar mandi lama yang tertutup. Di situ ada balok-balok kayu, kaso, terus kayak dulu itu bekas apa antena. Sawang-sawang, langsung begidik kan dia. Itu perasaan di dalam kamar mandi itu ada orang piuk air, mainan air. Langsung balik lagi si Dewi. Pas balik lagi ketemu sama Anita kayak baru pulang dari mana gitu lah ya. Ya mungkin habis beli makan apa dari luar. Iya, dari luar. Lu dari mana Wi? Ngapain ke situ-situ? Nah, memakan lu gue, padahal sama-sama orang Jawa. Kalau si Dewi, iya, kalau di sana ya udah jadi lu gue kan. Kita juga pernah ngalamin begitu. Adaptasi ya kan, menghormati wilayah. Kemudian ngomong diceritakan semua tadi saya ngalamin begini begitu, ada nenek-nenek tua, bla 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 sampai masuk. Ngikut lu digituin. Ngikut lu kata si Anita. Kalau bohong jangan terlalu, gue nggak suka, paling nggak suka ngomongin yang masalah-masalah kayak gitu. Udah nih, ada jajan batu, ada kue kayak gitu, disogok kue. Nggak percaya itu? Nggak percaya. Ya akhirnya Dewi juga nyesel, ngapain juga saya ngomong sama Anita, dia nggak percaya seperti itu. Tapi semalaman kata Dewi itu, dia itu selalu merasa dihantui. Nenek-nenek itu seolah-olah ada di pintu, merem, perasaan lagi merem itu udah di depan pintu, ketawa, senyum dengan
ininya yang hitam, yang tadi, yang ngemut coklat itu masih seperti itu terus. Dan dia itu berusaha pengen ngomong, Wi kamu itu katanya kalau sekarang lolos besok mati, pengen ngomong kayak gitu nggak berani. si Dewi pengen ngomong dulu sama si Anita. Iya, nggak berani, nggak bisa lah karena Anita orangnya seperti itu. Nah setelah itu Anita itu pulang kampung, bro. Tapi sempat Selang ngomong. berapa harinya? Iya besok harinya, besok besok harinya kan Minggu. Anita itu ngomong sama si Dewi kalau saya sebaiknya pulang kampung dulu, katanya seperti itu. Ya, yang ngomong siapa? Suruh pulang kampung. Ya kan kamu sendiri yang nyuruh. Kok aneh? Biasanya nggak percaya yang goib-goib, diomongin ada nenek-nenek juga nggak mau dengerin. Tapi ketika ngomong, lah kamu kenapa yang pulang kampung? Lah kamu sendiri yang nyuruh. Emang Dewi pernah ngomong sebelum-sebelumnya, ini kamu ada yang ngancem. Bahkan saya ketemu di pabrik orang yang masalah sama kamu. Mendingan kamu pulang kampung dulu. Dia baru ingat, ih kok orang ini mau dengerin ya tumben. Cuman dia nggak mau kayak tensin gitu loh, kalau walaupun dia itu ngalamin peristiwa horor malam harinya, terus pagi itu cerita sama si Dewi, tapi kamu mau ceritain ke Dewi itu malu, kayak tensin gitu loh. Mau tetap dia nggak percaya. Pokoknya nggak nyata. Tapi dia tuh telanjang bulat, jijik banget, nenek udah kendor semuanya, peot, ngancem lagi. Tapi gua takut, katanya. Mau pulang dulu. Itu aja gugup, bener-bener tuh ya, buru-buru banget. Dan kalau misalnya mau dianterin apa enggak, itu juga basa-basi ngomongnya. Cuman ya akhirnya dia pulang, dan setelah itu Dewi itu nggak ada kabar tentang Anita gitu loh. Setelah hari itu, iya. pulang dan nggak ada kabar sampai hari ini. Setelah hari itu Dewi tidak pernah mendengarkan kabar Anita. Setelah Anita pulang itu ya jatahnya dia itu harus masuk kerja. Ya katanya mau pulang kampung sih lumrah ya. Mungkin dia menghindar atau pertaruhannya bisa dikeluarkan dari perusahaan, dari pekerjaan kan. Cuman emang tidak ada kabar sama sekali. Meskipun seminggu, 2 minggu nggak kelihatan. Sampai sewindu enggak sih. Sewindu 8 tahun ya. Jadi memang saat itu kan handphone belum kayak sekarang. Temannya nggak bisa kontak lah. Iya, tapi ya si Dewi juga ada handphone, Anita juga ada handphone. Apa di kampung nggak ada sinyal atau gimana ya? Tapi kan bisa menghubungi lewat wartel. Ingat ketika itu wartel memang. Ingat free talk wartel, warnet. Kalau ada wartel ingat free talk. Ingat apa? Nah, itu kenapa nggak ngubungin saya? Saya kan nggak jahat sama Anita, dan saya khawatir. Dan yang aneh buat Dewi, walaupun nggak selalu, tapi sering kali, setiap minggunya ada 2 sampai 3 kali dia mimpi tentang Anita, dan Anita itu nggak dalam keadaan baik-baik saja. Dalam mimpinya itu si Dewi? Iya, Dewi itu sering mimpin Anita. Iya, dia Anita itu kayak semacam di sebuah tempat, tapi bukan di desa, bukan di desa, atau bukan di rumahnya dia di kampung. Iya, bukan di rumah di kampung yang dia kan juga tahu. Iya, di kampungnya si Anita ini yang dia tahu kan soal seperti ini, tapi nggak seperti itu. Dan ya karena kampungnya cuma beda kecamatan, yang nggak jauh berbeda deskripsinya, tapi nggak seperti itu. Di pabrik juga bukan, di kos-kosan juga bukan, tapi kayak semacam alam yang berbeda dulu banget lah. Anita itu seperti sedang digandeng oleh seseorang. Dia itu badannya itu kekar, gede, nggak pakai baju laki-laki, pakai celana. Cuman yang nggak jelas namanya di mimpi ya. Nampaknya di mimpi nggak begitu terang, dia lebih fokus ke Anita, tapi si Anita itu kayak nggak senang digandeng sama itu, dia pengen berempak tapi nggak bisa. Jadi akhirnya menurut aja, diem. Cuman kadang-kadang ya kasar, ditenteng kasar. Terus di situ yang aneh, ada beberapa penduduk itu kayak nggak peduli, bodo amat, bukan urusan saya gitu loh.
Dan kadang kalau kita mimpi kan kita ada di situ, tapi kita sendiri nggak bisa nolongin. Cuma bisa ngeliatin aja. Itu seperti itu sering, dan hampir mirip sama mimpinya seperti itu sampai berapa bulan. Ya kan harusnya ngabarin kayak apa, kayak telepon, kayak saya punya handphone. Lagian handphone kan nggak pernah ngelayanin, buat apa sih handphone gitu kan. Nggak usah ada kabar-kabar atau gimana. Sampai yang punya kos juga nanyain, Pak RT juga nanyain, ternyata Pak RT ada main sama Anita. Enggak, maksudnya ya kayak gitulah, pada nanyain, pada kehilangan. Yang punya kos kan tahu ini yang nempatin rumah ini kemana. Iya, mungkin kalau pulang kampung kan pasti tanyanya sama si Dewi yang paling dekat kan. Iya, si yang punya kos nih nanyain kan. Kalau ada orang yang mau kos yang lain kan, kalau dikata mau emang kosong ya kosong, mungkin ditempatin orang lain. Kalau emang mau balik lagi kan waktu itu juga ditungguin gitu. Si Ante juga belum desain juga dari kerjaan dia. Belum. Dia ngambil cuti ya dari itu berarti. Iya. Enggak sih, enggak. Ya memang dia siap untuk kehilangan pekerjaan. Ya orang cantik mah di mana aja banyak yang terima. Ya, Bro. Apalagi kan dia pernah kuliah, itu kan dia punya keahlian lah. Iya, jadi itu enggak terlalu memusingkan. Waktu berlalu hampir 3 bulan lamanya, gak ada kabar dari si Anita. Dan Dewi bukan berarti dengan lamanya waktu itu dia nggak mimpi tentang Anita, tetap mimpi, tapi dianggap biasa. Saya mungkin terlalu peduli sama teman, tapi mungkin buat teman saya nggak begitu berarti. Pernah kan ada yang seperti itu, lu peduli sama lu tapi lu cek sama gue, lu banyak berkorban sama lu justru mengorbankan gue. Kan ada yang seperti itu, ya kan. Akhirnya dia berpikir rasional, saya harus hidup terus berjalan, dan Anita bagian dari yang pernah ada. Doa-doa terbaik untuk Anita itu aja selesai. Dia kerja seperti biasa, dan rumor macam-macam di perusahaan. Akhirnya kasus itu hilang lenyap, semua bekerja normal, hingga pada suatu saat Anita itu jalan sama cowoknya, yang namanya juga cowoknya. Si Anita apa si Dewi? Si Dewi, sorry. Si Dewi. Dewi itu jalan sama cowoknya. Dilalai, wong cinta nggak bisa memilih. Kadang-kadang dia yang memilih, kita harus temu sama siapa, ya kan. Pengennya sih sama presiden direktur, sama manajer bagian apa, sama artis, ketemunya sama apa, bukan merendahkan, ya kan, sama ini Pangladen bangunan. Kuli bangunan yang ngerjain kos-kosan, beres-beresin gitu loh. Iya kayak gitu. Karena sering ketemu. Yang ganteng kan, orang-orang kuli kan bodohnya kotak kayak gitu kan. Keker, berkeringat, tapi keker. Sopan. Ya sering. Kalau orang Jawa sopan tetap dijaga. Sopan. Terus seperti namanya. Iya, namanya Sofan kok tahu. Iya. Itu sering kulino minta air, kadang juga karena memang dibantuin buat benerin sarana apalah di situ. Ya Dewi ada makanan ngasih, sering ketemu, sering apa, akhirnya ya itu tadi, tumbuhlah benih-benih asmara, jalanlah mereka berdua. Nah, Tresno lah. Iya, witing tresno, jalanan saka gorengan, saka air putih, es 3.000-an, macam-macam, yang harusnya luar biasa. Jalanlah mereka berdua. Nah, bayangannya nanti ya nggak diajak makan yang muluk-muluk lah. Dan si Dewi waktu itu juga memang belum gajian. Nah, ternyata si emasnya itu si Sopan, Dewi, Dewi, kamu pasti lapar ya? Enggak kok Mas, mulutnya enggak, perut bunyi kruk gitu kan. Itu perutnya bunyi, bukan perut kok. Ini tembolok yang bunyi. Akhirnya ayo kita makan, tapi saya nggak bisa makan yang mewah-mewah deh Dewi, susah banget Dewi aja kalau nggak dek gitu loh ya. Aku nggak usah makan Mas, nggak apa-apa, nanti makan di rumah aja, tapi aku juga lapar kok. Akhirnya apa, mereka tuh makan ya pilihan yang paling ideal untuk tadi budget yang minimalis ya, di warteg bro. Betul. Nah, warteg itu
untuk orang yang warteg itu penolong duka lara. menolong duka lara, meskipun pada kenyataannya itu namanya tok mungkin murah, tapi kenyataannya mahal bro. Saya orang Tegal tapi Kalau yang kayak makan orang gitu. Tegal sendiri Mahal, yang orang mana-mana juga mahal nyatanya kok. Masih mendingan warung Padang 12 ribuan dapat macem-macem. Paling enggak kan ininya ya mau apa duduin kuah-kuahnya enak ya. Banyak kuah-kuahnya. Yarin jadi musik orang Tegal nih. Lorong ya dek, enggak sih. Makanlah di situ, makan di warteg. Untuk orang yang sedang dilanda asmara, sedang dimabuk cinta, warteg itu rasanya kayak makan di restoran bintang-bintang 5, ya kan? Dek, ini diadukin es teh manis apa teh manis. Ya, ini jangan dibahas, lagi horor kok ngomongin asmara ya bro. Nah di situ lagi makan belum juga selesai, Dewi itu baru ngeh, loh ini kan warung makannya budenya Anita. Oh, saudaranya Anita. Iya, saudaranya pernah diajak sekali ke situ, pas Nggak sengaja lah itu. nggak sengaja yang layanin itu suaminya, yang layanin Suaminya budenya. budenya, ya budenya Anita. Dia nggak kenal sama si Dewi, nggak kenal, jadi nungguin ini orangnya kemana, lengak begitu. Sambil makan. Iya, Dewi mencari siapa? Gitu. Oh tidak, Alfonso. Yang enggak apa-apa. Sepertinya kamu mencari sesuatu. Susah, oh nggak pernah ke Jakarta, bahasa Indonesia kan susah banget itu. Dewi Sopan. mencari kerupuk ya. Mencari kerupuk. Ini kerupuk untuk kamu. Kerupuk di mana? Itu di Blik. Itu di Blik. Kalau dia menunjukkan kekuatannya, kamu mau diremes kerupuknya, krek, badannya keren, gede banget kan kerupuk dikit gitu. Tuh kan rembuk deh. Kerupuk mana kecil aja bisa ya mau. Ya Allah, ini cerita horor apa-apa ya. Dia dari kerupuk. Iya. Terima kasih Mas, gitu kan sudah diremes di kerupuknya. Mas, bukan cuma kerupuk tapi hati Dewi yang diremes-remes. Bisa aja. Ya mesra lah. Lupa lagi tentang Anita. Pas lama-lama itu keluar seorang perempuan setengah baya. Jadi kepalanya orang, bawahnya itu buaya. Kok ngebaya sih? Enggak, perempuan yang udah 50 tahun ke atas lah, udah tua, agak gede badannya, beda sama Anita kan, gitu kan? Ya lain lah. Ya dulunya seperti Anita, cuman kan pertumbuhan di berbagai sektor karena lamanya waktu. Kemudian, loh ini si Dewi ya, ya Allah, Ini temennya Anita. Iya, temennya Anita kan, Dewi ya, langsung muter. Dek, kamu kenal? Pasti ini bayarnya murah. Kesempatan. Aman, kata si sopan kan. Terus langsung muter gitu kan, ada etalasnya, muter gitu. Ya Allah, langsung cium tangan dilama-lamain loh, ya kan, biar murah. Terus, Dewi makan nambah gitu loh. Ih, kamu gak pernah kesini, Bude kangen banget. Biasa untuk pelanggan customer kan seperti itu bro. Padahal makan dulu lihat pakai orek, pakai barat gitu. Kerupuk diremes paling kayak gitu. Cuman bahasa-bahasanya kan seperti itu. Nah disitulah dia menanyakan keadaan Anita. Itu yang tadinya cemrewek, apa ya? Ceria. Karena ketemu Dewi ini udah lama nggak ketemu. Setelah Dewi menanyakan Anita, langsung drop. Air mukanya berubah. Langsung lemas, terus pucat, lemah, letih, lesu, kurang darah. Ternyata saya kurang darah. Bukan. Dia itu langsung kayak orang sedih, semuanya jadi wagu. Iya, teringat. Iya, tentang si Anita. Ya Allah, wong bocah ayu kayak orang cantik seperti itu. Ya, anak secantik itu seperti itu. Iya, orang wong ayu kayak bocah ayu kayak saiki dadi kayak kue. Orang cantik sekarang berubah menjadi kue. Jadi kayak kue. Iya, kue kan jajan bro.
enggak, Mas, itu dia ngomong orang Berubah lah, cantik gitu kan. seperti itu sekarang seperti ini, Mungkin tapi dulunya langsing, sekarang kurus kering, atau Iya. sekarang jadi gemuk. ya kan masih ambigu. Artinya si Dewi itu ini kan tendensinya ke sesuatu yang jorok lagi, yang jelek, yang enggak bagus. Terus Karena dia, lewat mimpi-mimpinya dia dulu. iya, dia mulai serius kan. Ada apa di Dewi? Sopan, ketakutan, langsung diginiin. Bukan urusanmu Mas ini. Ya wis tak mangan baik. Ya wis tak mangan baik. Sopan makan terus ini. Di Dewi itu gak dimakan. Punya Dewi dimakan juga, bro. Ini ngobrolnya di sini. Itu ngobrol di sebelah sana. Kalau etalase kan begini ya, kadang ada yang lateral, ada apa. Itu karena yang makan sepi juga. Itu ngobrol sebelah sini biar sopan nerusin makan. Dewi dengerin ceritanya si budenya Anita sambil ngeliatin piringnya, dibangun juga. Sopan payah ya. Horor kok begini. Kemudian apa? Diceritakan bahwa si Anita itu sekarang lagi sakit, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman hanya terbaring lemah tak berdaya. Bahkan ya pengobatan dari dokter, dari apa aja belum ada kesembuhan sama sekali. Dan dia itu kayak mati enggak, hidup enggak, cuma diem, matanya itu terbuka, nggak merem, terbuka. Matanya melek, sadar, cuma nggak bisa ngapa-ngapain. Mendengar kabar kayak gitu kan akhirnya kayak ngepas-ngepasin loh. Dia itu selalu mimpi tentang Anita yang iya dibawa seseorang, mimpi nggak enak. Cuman di Dewi menceritakan si seorang yang bawa itu nggak pernah nampakin bagian depan, jadi kayak kelihatan dari belakang. Cuma si Dewi ini kenalin kalau itu Anita, iya. Tapi Anita saat itu nggak berani untuk ngomong kalau saya juga sering mimpi aneh tentang si Anita, Bude. Terus akhirnya karena peduli atau gimana ya, dia itu ngobrol lagi intens sama si budenya Anita. Itu bukan di jam kerja. Terus kadang-kadang kan namanya bos warteg kan ada waktu luang, emangnya pembantunya kan ada. Iya, ngobrol. Tentu dia tersopan sama Sopyan. Saya ikut ngobrol apa? Nggak usah, sampai sini aja di motor. Akhirnya ikut ngobrol. Di sini tangan ya, nggak ada minumannya. Ngobrol itu diceritakan semuanya. Jadi misalnya seperti ini, bro. Kisahnya itu seperti ini yang diceritakan oleh budenya Anita. Saat itu Anita pulang kampung, nggak ngabarin orang tua sama sekali, nggak ngabarin saudara. Kata Anita, mau ngabarin gimana, nggak ada yang punya handphone. Kan ada tetangga-tetangga. Emang rumahnya berjauh? Pada zaman maksudnya itu, si Anita pulang tiba-tiba lah, mendadak lah, tanpa bilang mau pulang dulu, tahu-tahu nongol di rumah. Anita pulang tiba-tiba atau Anita pulang jatuh-jatuh, bundas balik. Jadi nggak ngabarin sama sekali. Yang ngabarin gimana, Bung? Nggak ada yang punya alat komunikasi. Dulu ya susah lah. Susah. Atau pulang itu membuat kaget keluarga. Jadi Anita yang perangainya keras, ketika pulang lebih acuh, lebih nggak peduli sama orang tua, sama yang lain itu lebih dari sebelumnya. Dan tabiat itu sangat tahu keluarganya, tahu kalau ini bocah lagi punya masalah. Kalau diomong kamu kenapa, nanti malah jadi marah. Tirumbok tua nih katanya. cugek ya mau namanya cugek. Tadi karpet detok lah, seperti itu nggak bisa diomong. Nah ini entah itu masalah selevel apa kan keluarga nggak ngerti. Pernah ibunya ngomong, yuk, manggilnya yuk untuk adiknya, yuk kau balik yuk. Emang aku orang balik ya gitu, emang aku nggak boleh pulang gitu. Ya boleh, tak boleh, ini juga rumah kamu juga. Ya wis kari menang kak, kayak sementing duit. Terus orang tua digituin, bro, sama orang tuanya. Iya, orang tua digituin duit kalau banyak seneng. Iya benar. Jujulan numpak becak, bro. Namanya siapa? Enggak dikasih uang. But, ya Allah, mau orang jaluk duit. Ma itu nggak minta uangnya kamu. Kamu kenapa seperti itu? Nggak pernah berubah. Udah mak, aku puyeng, aku pusing. Ya terus
Masuklah ke kamarnya dia yang sekarang udah ditempatin adiknya yang udah beranjak gede, remaja, mungkin berantakan atau pengamuk-ngamuk bro. Tempat kayak gini, apa kamar saya berantakan semuanya, saya nggak mau tidur di sini, nggak mau tidur di sini. Dan dia itu ngerti kalau saudaranya itu bikin rumah lagi. Saudaranya itu udah bikin rumahnya cakep di belakang rumahnya orang tuanya. Tapi ada kebun lah di sana ya, jaraknya mungkin 50-an meter dari sana. Jadi dia pengennya tidurnya, saya nggak mau tidur sih, saya mau tidur sama bude aja. Bude yang punya warung sama bude yang punya rumah itu kakak adik. Bro, akhirnya apa? Ya izin loh, Anita malu, masa mau tidur di rumah orang? Enggak, aku nggak sudi di sini. Mak rewel, bapak selalu nyalain saya, adik-adik kayak nggak punya adab, padahal dia sendiri bro. Yaudah, oke. Nah, pemuda-pemuda tahu Anita pulang, mana bocah ayu baliku, siapa Anita langsung mundur. Biasanya ranger-ranger desa kalau ada wanita cantik pulang, wis kan perantauan. Orang itu kalau kerja Jakarta pulang-pulang jadi cantik insya Allah. Karena apa? Air kaporit. Ketawanya itu menjadi penting. Iya. Padahal mandinya jarang-jarang, tapi kalau udah kena hawa Jakarta, air Jakarta putih loh, bening, bersih. Ada pemuda desa kan kalau ada orang pulang Jakarta yang tadinya nggak ngapa-ngapain, wira-wiri, pura-pura bawa bedil, nyari burung, kadang-kadang juga nanya-nanyain macem-macem. Itu ranger desa, pemuda-pemuda yang ngerti Anita yang semua balik jujur ayo nemen, anaknya siapa, anaknya Topik, Anita lah langsung males bro. Udah tahu tabiatnya berarti. Udah tahu tabiatnya. Nah itu Anita langsung ke tempat budenya. Iya bisa bersilat lidahnya. Kalau teraniaya lah di rumah diomongin begini-begini. Kalau budenya yang cerek, budenya asli itu kan ngerti tabiatnya. Iyalah, pasti tahu. Tapi kan suaminya budenya sih ngajak apa-apa di rumahnya Om. Pasti. Iya di rumahnya Pade aman. Dan rumah segini gedenya. Yang lain kan adik kamu masih kecil, yang satunya kuliah nggak pernah pulang, itu kamar tinggal milih. Ya gitu. Mungkin seperti itu bro. Akhirnya apa, dia itu tinggal di situ untuk sementara waktu, dan orang tuanya sih budenya ngomong sama orang tuanya Anita, wis beli ora apa-apa nang aku gue patir Pade. buat teman nggak apa-apa, mungkin dia lagi punya masalah, nanti juga pulang ke rumah kamu yuk, ngomong seperti itu kan. Nah di rumah tersebut semua orang tahu di lingkungan tersebut kalau rumahnya si budenya Anita itu rada kontroversi bro. Rada kontroversi karena apa? Rumahnya itu dulu di situ ada kali besar. Zaman kuna katanya dari para leluhur. Dulu itu di situ ada sungai besar, dan sungai yang lain itu hanya sungai lebih baru lah ya. Di situ ada sungai asli, sungai zaman kuna. Terus lebar juga, semua jalur perdagangan asik kok. Itu lewat ke situ. Penyebaran apa ya itu lewat situ. Berhubung lamanya waktu pergantian zaman, itu kali itu menjadi sebuah kayak kopakan-kopakan kecil. Kalau ada air, kalau misalnya ada air hujan, ada genangan. Jadi iya seperti itu. Cuman memang kalau misalnya yang nggak diuruk sama warga itu ya kelihatan rada lebak, itu tanahnya rada rendah, kayak gitu. Itu dibuatlah rumah sama sih, karena masih masuk ke kebunnya keluarganya. Mungkin seperti itu, tapi kan apa ya, kontroversinya ngambilnya terlalu gede. Kadang yang seberangnya itu ada yang diakuisisi orang seberang kalinya, ya rame lah bikin rumah tersebut. Kalau di sini namanya batian, berarti apa? Perbatasan, batasan tanah si A sama tanah si B kan ada batasannya tuh.
Tapi karena memang ya tadi mungkin ada bau Anita ya, ada budenya, mungkin mirip-mirip kerasnya atau apa, nggak beda-beda jauh. Akhirnya biasanya kalau ikan cepat sama ikan bedik ya temenan, ya kan. Artinya Anita punya sifat begitu, sama budenya cocok, agak cocok lah. Nah itu warga ngerti, semuanya juga ngerti kalau rumah itu kontroversi. Bahkan orang tua dulu itu mengatakan kalau di bekas sungai tersebut itu cuman yang sekarang tuh yang berubah itu cuman apa yang nampak, tapi untuk unsur goibnya, tabat, singit aja sih persis, nggak ada yang dibuang. Ya karena itu memang dulunya bekas sekali sih ya. Iya, masih sama. Dan kalau sekarang jadi kali mati gitu. Iya, kali mati benar. Mati. Dan orang-orang yang sepuh-sepuh bilang, kadang juga anak kecil, misalnya dia itu habis main dari kebun wilayah tersebut, itu sering ngomong itu kali gede, bukan kali kecil seperti itu ya tinggal genangan-genangan, itu enggak. Nah, rumah itu dibuat, konon itu sampai ada yang meninggal juga, bro, waktu bikin rumah awal. Dari awal pondasi. Jadi di situ kan ya namanya orang tua ya, adat-adat gitu ya. Terus harus ada acara buka kaki, buka lahan untuk pertama kali. Iya. Terus ada syarat ini itu, bikin tumpengan segala macam. Itu ada orang yang ngingetin. Nah, jangan di situ ngidul maning. Yang ngomong siapa katanya? Pak Lurah. Bukan, seorang nenek-nenek yang tak dikenal. Nenek itu yang diceritakan modelnya ya mirip apa yang ketemu sama Dewi di akhir cerita nanti, persis seperti itu modelnya.